Sebenarnya apa sih motor listrik yang enak buat kalian? Apakah rasa berkendaranya, posisi berkendara, pengecasannya gampang atau enggak, atau jarak tempuhnya? Nah, di sebelah aku udah ada Maka Cavalry yang diklaim motor listrik paling enak. Bener nggak sih? Sekarang kita bahas ke posisi berkendaranya. Nah, Maka Cavalry ini posisi berkendaranya itu nyaman banget nih, apalagi di bagian kaki-kakinya ya, jauh dari mentok ya sininya. Terus buat selonder juga bisa nih di bawah kakinya. Nah, mungkin untuk tinggi badan 160 sampai ke 170 motor ini emang nyaman untuk duduk di sini ya guys, apalagi joknya juga agak empuk. Nah, cuman kalau misalkan dari teman kita yang udah nyoba ini kemarin, jadi kalau misalkan berkendara motor ini lebih dari 1 jam ternyata agak pegel karena joknya itu agak-agak kaku. Nah, kalau posisi stangnya ini memang agak tinggi, se-NMAX. Nah, jadi masih tegak duduknya ya, nggak mundur ke belakang gitu. Dan posisinya tangan juga masih nekuk sedikit, nggak lurus banget gitu. Lalu untuk kaki-kakinya ini, fun fact-nya ya guys, untuk pengereman dan suspensinya udah pakai mitra lokal. Jadi kalau kalian ada yang mau diganti dari motor ini, itu udah bisa pakai komponen-komponen motor yang udah dijual di pasaran. Enaknya seperti itu. Lalu untuk bannya itu pakai dari merek Maxxis, tipenya Victra. Nah, ini performanya itu udah mumpuni banget buat pemakaian harian ya guys. Dan looks-nya itu juga padat banget karena dia ukuran depannya itu 110/80, ringnya 14, dan di bagian belakang itu ukurannya 130/70, sama-sama ring 14 juga. Nah, kalau untuk rasa berkendaranya ini didukung banget ya. Menurut aku motor ini masih sesuai dengan klaimnya, yaitu motor listrik paling enak. Nah, karena kita udah nyobain sendiri motor ini keliling-keliling ya, udah beberapa waktu juga sama motor ini, itu terbukti dari bekalnya dia, dari suspensinya yang nyaman, terus posisi berkendaranya yang enak, sama suspensi dan kaki-kakinya yang mendukung motor ini. Terus rasa berkendaranya itu, begitu kita cobain motor ini berhari-hari, kerasa banget kalau misalkan, terutama dari penyaluran tenaganya ya, selalu ada kayak motor bensin gitu tenaganya. Torsinya dia 252 Nm dan tenaganya 12 tenaga kuda. Jadi emang lumayan banget. Ada 2 mode guys, jadi 2 modenya itu adalah mode high torque. Pasnya kalau high torque itu kalian pakai yang agak ngebut, terus cocoknya buat cruising di daerah perkotaan. Bedanya kalau satu lagi adalah high regen, itu lebih cocok kalau kalian pakai motor ini pas turunan karena ada regenerative brakingnya itu. Jadi kalau kalian pakai di daerah perkotaan malah kayaknya rada nggak cocok karena regenerative brakingnya terlalu kuat. Lalu untuk jarak tempuhnya, ini kita cobain motor ini kemarin dari Citayam ke Taman Mini. Di Taman Mininya juga kita masih muter-muter, lalu balik ke Citayam lagi. Itu sisa baterainya sekitar 30%-an. Nah, itu kondisinya motor ini itu diisi 2 orang. Nah, jadi yang bawa itu berarti 63 kilo, sedangkan yang dibonceng berarti 70 kilo dan beban barang itu sekitar 10 kiloan. Jadi kita dapetin sisa baterai 30%-an. Tapi balik lagi semua itu tergantung cara berkendara kalian ya. Ngebut atau enggak dan pakai modenya apa. Dan ketika kita ngetes motor ini kemarin, itu kondisi jalanan tuh campuran ya. Kita ketemu lancar, ketemu macet, dan pakai modenya tuh yang high torque. Lalu untuk suspensinya, motor ini nyaman banget guys. Karena didukung juga dengan suspensi depan belakangnya, dan belakangnya ini udah bisa diatur kalau kalian masih membutuhkan penyesuaian. Preloadnya bisa diatur guys. Alhasil handlingnya juga jadi enak, setara dengan Skutik 150 cc rasa berkendaranya. Pas diajak bermanuver itu nyaman, jadi agile banget, apalagi kalau kalian pakai motor ini di daerah perkotaan. Dan juga klaim dari Maka, distribusi bebannya itu rata depan, samping, kanan, kiri, belakang. Jadi menghasilkan motor yang gampang dikendarai. Nah, untuk beberapa fitur yang menunjang rasa berkendara dari motor ini, pertama ada di speedometernya yang udah full TFT dan juga informasi yang diberikan tuh cukup lengkap ya. Nah, di sini ada holder buat aksesoris tambahan, contohnya kalau kalian mau naruh handphone dan
botol. Terus di motor ini juga ada tombol reverse yang bantu kalian buat mundur lebih mudah. Lalu di sini ada ruang penyimpanan dan isinya ada tempat buat naruh handphone, disertai juga sama USB-C 1, USB-S 1. Terus kalau ditutup, ini ada lubang buat kabel handphonenya kalau kalian naruh handphone di holder ini. Dan yang nggak kalah penting adalah bagasinya nih, karena nggak umum banget. Dari sini sampai ke depan sini bagasinya, bayangin aja. Nih ya, kita buka sekalian nih. Nah, jadi emang kalau dilihat bagasinya emang dalam ya, sampai ke situ depan sini. Tapi lebarnya nggak gitu lebar banget. Nih besar, kapasitasnya sekitar 20 liter, tapi bisa muat banyak barang sih di dalam. Tapi sayangnya nggak semua helm bisa masuk ke sini karena ada gundukan di sini, jadi nggak bisa helmnya masuk lebih dalam lagi, nggak bisa. Mentok. Nah, mumpung lagi megang chargernya nih, aku jadi lupa kalau aku belum nyebutin speed chargingnya. Jadi ini adalah yang 500 watt ya. Ini yang pengecasan biasanya. Kalian itu bisa ngecas, klaimnya sebenarnya itu 8 jam ya ngecas pakai ini. Tapi kita kemarin ngecas dari 9% sampai ke 100% itu cuma 6 jam doang di bawah dari klaimnya. Ada yang lebih cepat lagi 1200 watt dan itu pengecasannya bisa cuma 4 jam. Jadi 50% lebih cepat ya. Ada yang lebih cepat lagi sebenarnya, kalian bisa langsung ke dealernya Maka, minta izin buat ngecas gitu dan gratis juga. Karena di situ bisa 5500 watt. Jadi emang lebih cepat lagi. Dan sebenarnya ini salah satu plus di motor ini. Jadi kalau kalian lagi ngecas di sini ya, nah ini bisa kabelnya dikeluarin, dan ditutup. Terus di sininya juga ada indikator charging LED-nya. Jadi kalian gak usah repot-repot. Udah sampai berapa ya casnya? Ini ada lampu indikatornya. Tapi sayangnya baterainya nggak bisa dicopot. Kalau menurut aku motor ini sudah mencentang beberapa kategori motor listrik yang enak. Dari performanya, rasa berkendaranya yang mumpuni, tapi ada beberapa minusnya juga nih ternyata. Terutama di bagian desainnya, ada pada behelnya. Jadi bagian samping-sampingnya itu tipis banget. Dan bagian belakangnya agak tipis. Jadi kalau kalian mindah-mindahin motor di parkiran tuh agak susah. Dan juga motornya bobotnya lumayan berat. Dan kedua, itu desain spakbor belakangnya. Walaupun kelihatannya keren, tapi ternyata kurang fungsional. Nah, pas becek, lagi habis hujan gitu ya, itu puncatnya bisa sampai ke bagian jok belakang. Jadi kurang nyaman aja dan kelihatan kotor banget motornya kalau habis hujan. Next, untuk kekurangan selanjutnya ada di bagian standar sampingnya yang terlalu enteng, jadi kesannya ringkih. Sebenarnya tinggal ditambahin aja 1 per lagi, jadi 2 per gitu, biar kayak kokoh gitu. Dan walaupun motor ini diklaim adalah motor listrik paling enak, tapi jika dibandingkan dengan skutik listrik di kelasnya ya, itu kalau dilihat dari harganya, itu ada TVS iQube, ada juga Alfa Servo X. Nah, dibandingkan dari mereka semua, ini adalah motor listrik yang paling mirip rasa berkendaranya sama skutik 150cc. Berhubung juga skutik 150cc itu udah relevan banget di masyarakat. Jadi kalau pindah ke motor listrik ini kayaknya nggak terlalu beda-beda banget gitu rasanya. Tapi Maka itu nggak ngeklaim loh kalau ini adalah motor listrik yang paling lengkap fiturnya. Belum ada navigasi, konektivitas ke handphone juga belum ada, dan belum ABS juga. Dengan harga 35,85 juta, gimana motor ini menurut kalian guys? Apakah sesuai dengan harganya dan fitur-fitur yang ada? So, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa komen di bawah. Baiknya kita review motor dan mobil apa lagi nih? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!